Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji sesungguhnya hanya pantas kita panjatkan kepada Allah atas semua limpahan rahmat, nikmat, pertolongan-pertolongan yang telah Allah berikan kepada kita. Karena tanpa pertolongan dari Allah tidak mungkin kita bisa berhasil, tidak mungkin kita bisa sukses, tidak mungkin kita bisa bahagia, tidak mungkin kita bisa selamat. Baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, semua itu atas berkat pertolongan dari Allah. Maka jangan bosan untuk memperbanyak pujian syukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan juga kami tidak lupa dan tidak bosan mengajak diri kami pribadi dan antum semua agar kita memperbanyak salawat kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada keluarga besar beliau, sahabat-sahabat beliau, dan tentunya umat beliau yang senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah yang telah beliau tinggalkan. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Ya, insya Allah pada malam hari ini ya kita masuk pada poin yang nomor 37 ya dari kitab Al-Qawaid Al-Qur'aniyah, yakni kaidah-kaidah kehidupan di dalam Al-Qur'an. Apa saja kaidah di dalam Al-Qur'an yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, yang tidak lain tidak bukan itu pedoman dari Allah supaya kita bahagia di dunia dan di akhirat. Ya, sudah ada 36 kaidah yang kita belajari bersama yang harus ya itu memang kita terapkan karena itu arahan dari Allah, pedoman yang Allah berikan kepada kita, dan kita masuk pada kaidah yang nomor 37. Apa kaidah yang nomor 37? Kaidah yang nomor 37 adalah istiqomah ya, istiqomah. Ya. Kaidah yang nomor 37. Di surat Hud ayat 112 ya. Di surat Hud ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, fastaqim kama umirta. Ya. Fastaqim kama umirta. Artinya apa? Artinya beristiqomahlah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Umirta itu yang diperintahkan ya kepadamu. Itu di surat Hud ayat yang nomor 112. Nah, taib. Ada hal yang harus kita ulik daripada ayat ini, Bapak Ibu, rahimani wa rahimakumullah ya, di surat Hud ayat 112 ini. Di sini ada cerita. Terkadang kita ini kalau pengen memahami Al-Quran dengan baik, terkadang kalau kita ingin memahami Al-Quran dengan benar supaya makna dan pesan daripada Al-Quran ini benar-benar tersampaikan pada kita, coba kita belajar cerita-cerita, tafsir-tafsir yang berkenaan dengan ayat ini. Jadi ceritanya, ada ceritanya. Di surat Hud ayat yang 12. Allah berfirman, "Fala'allaka tarikum ba'dha ma yuha ilaika wa dha'ikum bihi sadruk. Ayyakulu laula unzila alaihi kanzun aw jaa ma'ahu malak innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir." Di surat Hud ayat 12, ya ini masih berkaitan ya satu sama lain. Di surat Hud ayat 12, Allah mengatakan, maka boleh jadi bagimu wahai Muhammad, engkau pernah terbesit untuk meninggalkan sebagian apa yang diwahyukan Allah kepadamu. Coba kita berpikir, Allah itu sampai
menyampaikan di dalam Al-Quran. Mungkin Nabi itu pernah terbesit di dalam benaknya ingin meninggalkan syariat. Nabi. Kalau kita menyimpang sedikit oke. Karena kita ini manusia biasa. Bahkan menyimpangnya nggak sedikit ya, mungkin menyimpangnya banyak gitu ya, yang melesetnya banyak itu ya. Nah, Nabi saja Allah mengatakan hampir-hampir Nabi itu melenceng daripada syariat, daripada wahyu yang Allah berikan kepadanya. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan ucapan-ucapan orang-orang pada waktu itu yang membuat sempit dada Nabi Muhammad SAW. Ya. Apa salah satu contoh ucapannya? Misal, mengapa kok Muhammad itu miskin? Seandainya Muhammad Nabi, kenapa Muhammad itu nggak kaya? Kan Muhammad bisa minta kepada Tuhan ya untuk jadi orang kaya. Kenapa hidupnya susah? Duh, Ustaz, bukannya Nabi Muhammad itu orang kaya? Iya, Nabi Muhammad itu orang kaya, tapi pernah jadi miskin. Gara-gara apa? Gara-gara diboikot oleh orang kafir Quraisy. Jualan gak bisa, ngapa-ngapain gak bisa, kelaparan Nabi Muhammad. Di saat Nabi Muhammad kelaparan dan miskin, siapa yang memenuhi kebutuhannya? Abu Thalib. Abu Thalib itu jasanya besar. Jadi ketika Nabi Muhammad diboikot kelaparan, Abu Thalib yang menyuplai makanan. Jadi Abu Thalib itu kalau masuk Islam mungkin mlebu surga sekarang milih pintunya. Bagaimana jasanya beliau terhadap Nabi? Bayangkan ya, bantu orang yang kelaparan saja dijanjikan surga, apalagi bantu Nabi yang kelaparan. Nabi yang kelaparan, supportnya itu luar biasa. Cuma gara-gara Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir, dia di neraka selama-lamanya. Maka jangan sampai ada kesyirikan di antara kita. Rugi. Jasanya Abu Thalib yang besar aja loh, gak ada manfaatnya. Balik lagi. Ceritanya Nabi ini sering diomongin gitu sama orang kafir Quraisy, dibully lah. Nabi kok miskin? Nabi kok kelaparan? Nabi kan kalau mau doa kan bisa jadi kaya, bisa jadi kenyang gitu. Kenapa kok miskin kelaparan? Diboikot padahal. Kemudian kenapa kok Nabi itu gak minta pada Allah diturunkan malaikat bersama dia? Supaya orang-orang ini menyaksikan dia ini percaya gitu loh. Kalau dia datang sendiri, kan orang kadang ada yang percaya dan enggak. Tapi kalau dia datang dengan malaikat, kan orang bisa percaya. Kenapa gitu? Ini baru contoh. Contoh yang lain, Nabi dibilang gila. Ya. Contoh yang lain, Nabi dibilang penyihir, dukun, ya kan? Penipu, pendusta. Jadi jangankan kita, Nabi saja pernah terbesit di benaknya untuk goyah daripada berpegang teguh dengan prinsipnya. Ada nggak Nabi yang pernah goyah? Kalau Nabi kan mungkin terbesit tapi belum melakukan. Ada Nabi yang sudah melakukan? Ada. Siapa? Nabi Yunus. Nabi Yunus kan diperintahkan untuk dakwah, tapi nyerah. Wangel, umatku wangel tuturane. Gak ngerti ya umatnya Nabi Yunus sampai kini itu angel tuturane sapa gak ngerti gitu. Gak kuat. Akhirnya ini kan meninggalkan perintah dari Allah, meninggalkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, udah melakukan kalau Nabi Yunus. Nabi terbesit. Ya namanya kan manusia. Kayak antum mungkin pernah terbesit untuk meninggalkan beberapa sunnah yang antum yakini gara-gara omongan manusia. Wajar. Yang penting antum melawan hal itu. Maka Allah menurunkan surat Yunus ayat yang 112 ini. Fastaqim kama umirta. Dan tetaplah engkau wahai Muhammad di jalan yang benar. Tetaplah, istiqomahlah engkau di jalan yang benar. Sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Ya, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Ya, bersama orang-orang yang bertobat kepadamu dan jangan melampaui batas. Ya, jadi ayat ini Bapak Ibu, kalau kita mencoba mengulik ya
daripada perintah Allah untuk istiqomah, akan ada waktu di mana iman kita itu goyah. Pasti. Ya, akan ada waktu di mana iman kita ini goyah. Jadi gak usah terlalu panik, karena Nabi pun pernah merasakannya. Kalau antum pernah goyah, antum pernah merasakan, ingat kembali kisahnya Nabi. Di saat beliau mulai goyah, di saat beliau mulai ragu, tapi Allah turunkan ayat agar beliau tetap istiqomah di jalan. Maka yakinlah sebagaimana Rasulullah SAW. Karena nggak ada namanya orang berjalan di atas kebenaran baik-baik saja. Ada nggak ceritanya? Nggak ada. Ya, nggak ada. Orang berjalan di atas kebenaran itu nggak mungkin nyaman-nyaman saja. Makanya istiqomah itu berat. Istiqomah itu berat. Ya, maka daripada itu jenengan kalau mencoba ya melihat ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau itu sampai saya berkata, ya kan? Sesungguhnya karomah yang paling tinggi itu adalah orang yang terus istiqomah di atas kebenaran. Itu karomah yang paling tinggi. Kenapa? Karena melakukannya itu berat. Ya, melakukannya itu berat. Karena keistiqomahan kita itu akan diuji, pasti. Berjalan di atas kebenaran itu tidak akan mudah, pasti. Nabi saja sampai pernah sedikit goyah, kemudian turun ayat. Contoh hadis yang lainnya, hadis riwayat Bukhari ini. Kisahnya Nabi juga, ini kan kalau kita ngambil pelajaran dari kisah ini biasanya lebih kena. Nabi itu kan ketika pertama kali turun wahyu, Nabi itu pulang kemudian bertemu dengan Khadijah, mengatakan zamiluni. Selimuti aku. Jadi badannya Nabi itu gemeteran. Singkat cerita kita tahu semua kisahnya. Nabi cerita kepada Khadijah, kemudian Khadijah tidak berani menjawab, tidak berani berkomentar karena mungkin ilmunya terbatas. Maka Khadijah mengajak Rasulullah SAW menemui pamannya. Namanya siapa? Warokoh bin Naufal. Ya, jadi menemui pamannya yang beragama Nasrani. Ya, Warokoh bin Naufal. Tapi Warokoh bin Naufal ini ahlu tauhid, bukan trinitas, ahlu tauhid. Ya. Jadi Nasrani yang bertauhid. Ya. Kemudian ketika bertemu dengan Warokoh bin Naufal, Nabi menceritakan karakteristik Jibril itu seperti apa, pesan yang dibawa Jibril itu seperti apa. Tapi Nabi gak tahu kalau itu Jibril gitu, cuma ciri-cirinya aja. Ya, pesan yang dibawa seperti apa. Maka Warokoh bin Naufal mengatakan itu namus. Namus itu istilah Jibril yang ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada malaikat pembawa wahyu itu namanya apa? Namus. Ini istilah orang Nasrani pada waktu itu, Nasoro. Namus, itu namus. Kemudian Warokoh bin Naufal mengatakan, aku tidak sabar melihat kamu diusir dari kampung halamanmu dan diperangi sama kaummu. Seandainya kamu diusir dan diperangi mereka, aku akan menjadi orang yang pertama. Jadi seandainya kamu diusir dan diperangi mereka dan aku masih hidup, aku akan menjadi orang yang pertama membelamu. Kata Warokoh bin Naufal. Nabi kaget. Nabi sampai berkata, aku tidak pernah berbuat zalim pada mereka. Aku membantu orang yang membutuhkan. Ya, aku melakukan ini, aku akan melakukan ini. Mengapa mereka mengusirku? Maka hadis riwayat Bukhari ini, ya, sampai sekarang tuh pesannya Warokoh bin Naufal tuh ada kepada kita ini. Berapa ribu tahun yang lalu ini. Apa kata Warokoh bin Naufal? Dan pesan ini disampaikan sama Nabi Muhammad. Jadi dari Warokoh bin Naufal ke Nabi Muhammad ke sahabat. Jadi Nabi Muhammad yang cerita pada waktu itu. Apa kata Warokoh bin Naufal? Lan ya'ti rajulun qat bimisli ma ji'ta bih illa udiya. Ini termasuk salah satu hadis
yang saya hafal dari pertama hijrah. Ya, beneran ini. Jadi pertama saya hijrah mondok, baca kisah ini, wah gemeter, hampir nangis ya. Ya karena nggak mudah untuk istiqomah di atas kebenaran, nggak mudah. Ya. Tapi kata-kata Waraqah bin Naufal ini, masya Allah, harus antum ingat. Lan ya'ti rojulun qad bimisli ma ji'ta bih illa utiya. Hadis riwayat Muslim. Ya, sampai sekarang saya hafal loh ini. Ya. Dari awal hijrah ini saya ini, sampai sekarang hadis ini hafal saya. Ya, apa artinya? Ya karena mengena dalam hidup saya di sini gitu ya. Tidak mungkin, tidak ada satu lelaki pun ya yang datang membawa kebenaran kecuali dia pasti akan dimusuhi. Kata Waraqah bin Naufal. Jadi tidak ada satu laki-laki pun yang datang membawa kebenaran kecuali dia itu pasti akan dimusuhi. Ya. Itu diingat-ingat sama Nabi, disampaikan pada para sahabat dan sampai kepada kita. Jadi kalau antum dimusuhi orang, ya jangan kaget. Antum dimusuhin orang karena istiqomah di atas kebaikan, jangan kaget. Dan ini sudah menjadi sunnatullah. Sunnatullah itu apa? Ketetapan Allah, nggak akan bergeser sampai hari kiamat. Nggak akan bergeser sampai hari kiamat. Ya. Jadi istiqomah itu berat. Kenapa? Karena kalau antum istiqomah pasti punya musuh. Kadang musuh ini dari keluarga. Nabi aja musuhnya dari keluarganya. Nabi Ibrahim aja termasuk yang pengen bunuh dia itu ayahnya sendiri. Ayahnya sendiri. Beberapa nabi, Nabi Nuh, Nabi Lut, dari keluarganya sendiri. Ada yang dari temannya sendiri. Ada yang dari rajanya. Dan ada yang dari rakyatnya. Macam-macam. Tapi nggak ada ceritanya orang membawa kebenaran, nggak ada dimusuhi orang, nggak ada ceritanya pasti. Itu baru ujian dari manusia. Belum ujian dari Allah. Karena ujian dari Allah kan macam-macam. Allah tuh ngelihat apakah kita ini bisa istiqomah atau enggak. Pasti akan dilihat keistimewaan kita. Ya, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, itulah yang mendasari perintah istiqomah kepada Rasulullah dan perintah ini terus berlanjut kepada kita. Ya, jadi itu awal mula perintah istiqomah. Ya, walaupun Allah itu pasti menyampaikan perintah istiqomah kan banyak di dalam Al-Quran. Nanti akan kita bahas satu-satu. Tapi awal mula perintah istiqomah itu adalah karena ujian dari manusia. Bukan dari bencana, bukan dari harta, bukan dari apa. Iya ada nanti ujian dari itu tentang istiqomah ada. Tapi awal mula perintah istiqomah ini karena ujian dari manusia. Jadi seolah-olah Allah ini pengen memberikan isyarat ya kepada kita secara tidak langsung. Biasanya yang sering mengganggu keistiqomahan kita ini siapa? Manusia. Walaupun nanti kadang kita ada yang gak istiqomah gara-gara masalah harta, ada yang gak istiqomah gara-gara masalah jabatan, ada gara-gara wanita, ada gara apa bisa jadi. Tapi ya biasanya itu yang paling utama yang membuat kita itu tidak istiqomah adalah dari urusan ujian dari sisi manusia. Ya, bahkan yang sering saya sampaikan di sini juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut ayat yang ke-10 itu. Di surat Al-Ankabut ayat yang ke-10. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini masih berkaitan dengan istiqomah ya, karena manusia itu akan mengganggu keistiqomahan kita. Wa minan di surat Al-Ankabut ayat yang ke-10. Wa minan nasi mayyaqulu amanna billah. Ada sebagian manusia, bahkan kata para ulama sebagian besar. Ya, dia berucap aku beriman kepada Allah. Jadi dia mengikrarkan kebenaran. Faida udiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Tapi ketika dia sudah mulai diuji
dengan fitnah manusia, maka dia lebih takut terhadap fitnah dari manusia itu melebihi atau sama takutnya dengan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang udah tahu kebenaran, gak bisa istiqomah. Kenapa? Karena takut adab dari manusia, takut fitnah dari manusia. Misal dia mulai menutup aurat dengan baik, dikomentari sama orang tuanya. Kamu mau pakai pakaian seperti itu tuh, kamu ikut aliran apa? Nanti kalau kamu kerja bagaimana? Emang kamu mau lulus kuliah gak kerja? Nanti kalau kamu nikah seperti apa? Bingung semua. Takut-takuti dengan manusia. Akhirnya balik lagi, jilbabnya pendek lagi. Ya. Atau diajak untuk bikin sebuah ritual, habis lahiran, ari-ari dipendem, dikasih keranjang, dikasih lampu, disiram kembang, didoakan. Sebenarnya antum tahu itu nggak boleh. Cuma mertua antum bilang, nggak afdol, masa nggak kamu lakukan kayak gini. Apalagi sing bayari lahiran mertua, tambah manis. Makanya bayarono dhewe jadi bayar mertua gitu. Ya, apa meneh sing bayari lahiran mertua, ya kajange nolak sungkan. Nah iya rek, lahiran dibayari mertuaku. Ya wis nurut. Nah, ini namanya fitnah dari manusia. Antum sudah mulai benar, tetangga antum ngomong kanan, ngomong kiri, ngomong kanan, ngomong kiri, akhirnya ikutan bid'ah lagi. Ikutan syirik lagi. Ya. Jadi nggak bisa istiqomah. Istiqomah itu adalah antum sudah tahu kebenaran dan terus berjalan di atas kebenaran. Itu makna daripada istiqomah. Tapi kalau antum sudah tahu kebenaran, melenceng dari kebenaran, nggak istiqomah namanya. Nah, itu seperti di surat Al-Ankabut ayat yang ke-10 ya, dan masih ada hubungannya surat Hud ya, ayat yang 12 dan 112 itu, bahwa istiqomah ini terkadang gangguan paling besar itu dari mana? Dari manusia. Ya, inilah perintah istiqomah pada Nabi. Jangankan kita, Nabi saja diperintahkan istiqomah. Apalagi kita ya, kita harus lebih mengindahkan perintah ini. Taib. Ada beberapa hal terkait istiqomah ya yang ditulis oleh penulis dalam kitab ini. Ya, ada beberapa hal ya terkait istiqomah yang ditulis oleh penulis di kitab ini. Ya. Beliau mengatakan ya, tujuan utama daripada syaitan adalah membuat manusia tidak istiqomah. Itu poin yang pertama yang berkaitan dengan istiqomah. Jadi tujuan utama daripada syaitan itu adalah membuat manusia untuk tidak istiqomah. Ya. Dalilnya mana? Di surat Al-A'raf ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Artinya apa? Karena engkau ya Allah sudah menghendaki aku tersesat. Ya, sudah memfatwakan aku tersesat, la aqudanna. Ya, ini yang kalau sering kajian sama saya mungkin sering saya sampaikan ini. Kalau ada fiil depannya itu ada lam, itu namanya lam taukid. Ada fiil belakangnya itu ada nun bertasdid, itu namanya nun taukid. Taukid itu artinya apa? Taukid itu artinya penekanan. Jadi kalau la'aqaudanna, pasti dan pasti akan aku sesatkan gitu. Jadi pasti dan pasti. Bukan akan aku sesatkan, enggak gitu. Jadi kalau orang Arab tuh kalau pengen memberikan tekanan ditambah lam, la'aqauda. La'aqauda. Tapi enggak cukup ditambah tasdid, berarti pasti dan pasti akan aku sesatkan mereka. Sirotokal mustaqim, dari jalan yang
lurus. Jadi orang ini sudah lurus, disesatkan dari jalan yang lurus. Ini tujuan paling besar daripada syaitan. Ya, tujuan paling besar daripada syaitan adalah menyesatkan dari jalan yang lurus. Nah, maka daripada itu, ya, kita sebagai seorang muslim, doa yang paling banyak diminta orang muslim di seluruh dunia adalah agar kita terus berjalan di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Tujuannya apa ini? Biar aku melangkah di jalan yang lurus terus. Jangan sampai aku tersesat. Asal Anda tahu, kalau Anda baca tafsir Al-Fatihah, misal Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala dan lain sebagainya, rata-rata para ulama mengatakan pokok utama daripada Al-Fatihah, padahal Al-Fatihah itu dikatakan umul kitab, pokok daripada Al-Quran. Nah, pokok daripada Al-Quran itu Al-Fatihah, dan pokok daripada Al-Fatihah itu adalah ayat ihdinas siratal mustaqim. Bahkan dari awal kita membaca ayat Al-Fatihah, tujuannya itu untuk ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Disunahkan kalau kita mau berdoa, mau minta, itu pakai apa? Hamdalah. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya. Selain disunahkan memuji Allah, kita juga disunahkan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebelum meminta. Fad'u biha, kata Allah. Walillahi asmaul husna. Allah itu punya asmaul husna, fad'u biha. Maka berdoalah dengan asmaul husna, sunnah. Jadi pertama muji Allah, kemudian asmaul husna, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maksud ini? Menggunakan wasilah untuk berdoa. Iyyaka na'budu, aku beribadah hanya padamu. Aku minta pertolongan hanya kepadamu. Itu wasilah. Kan sunnah, boleh kita ini menggunakan wasilah amal soleh untuk doa kita, boleh apa tidak? Oh boleh. Kayak seolah-olah kita ngomong, ya Allah, aku ini sudah mentauhidkanmu, aku ini sudah tawakal padamu, maka tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Jadi pokok daripada Al-Fatihah ya ihdinas siratal mustaqim, bukan kata saya, ini kata para ulama. Ya. Jadi yang paling besar yang kita minta itu adalah terus istiqomah. Dan yang paling besar yang syaitan harapkan daripada kita adalah tidak istiqomah. Itu hal-hal yang berkaitan dengan istiqomah yang nomor 1. Ya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan istiqomah yang nomor 2, ya, Bapak Ibu rahimakumullah, dikatakan oleh penulis, pentingnya istiqomah sampai-sampai Allah memerintahkan Rasulullah untuk istiqomah. Ya, pentingnya istiqomah sampai-sampai Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk istiqomah. Jika Rasulullah SAW saja diperintahkan untuk istiqomah, tentu saja kita lebih utama daripada hal itu, gitu ya. Maka sampai di dalam Al-Quran Allah ini mengulang berkali-kali ya terkait perintah istiqomah. Contoh diantaranya ya di surat Asy-Syura ya ayat ke-15 itu, falidzalika wastaqim kama umirta wala tattabi ahwaahum. Oleh karena itu, ya kan? Oleh karena itu serulah mereka kepada kebenaran. Ya, serulah mereka pada kebenaran. Ini perintah kepada Muhammad SAW. Serulah mereka pada kebenaran, kemudian istiqomahlah. Sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu, dan jangan mengikuti keinginan mereka. Nanti kita bahas, kita garis bawahi, jangan mengikuti keinginan mereka. Ya. Jadi
di poin yang nomor 2, pentingnya istiqomah sampai Allah ini memerintahkan Nabi Muhammad untuk istiqomah. Nabi saja sing paling bener di antara kita diperintahkan untuk istiqomah. Apalagi kita sing kadang gak patek bener gitu deh. Duh, ya mestilah gak usah sok suci kita ini. Ya kita ini gak patek bener. Ya, karena kita ini imannya naik turun gitu. Ya, naik turun. Nabi itu salah dikit ditegur Jibril loh. Antum salah dikit ditegur sapa? Bojo. Iya, Ustaz kadang gak salah disalahno. Ya. Jadi Nabi saja yang akhlaknya paling mulia tetap disuruh lurus. Tetap disuruh istiqomah sama Allah. Apalagi kita yang akhlaknya ini kadang mulia, kadang kurang mulia, kadang mulia, kurang. Perintah istiqomah lebih utama bagi kita. Ya, Nabi ini diperintahkan maka daripada itu serulah mereka pada kebenaran, istiqomahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana sudah diperintahkan padamu. Jadi wajib istiqomah ini. Istiqomah ini wajib. Bagi Nabi aja wajib, apalagi kita. Wala tatabi ahwa'ahum. Nah, ini kita garis bawahi. Mumpung kita baca ayat ini. Maka daripada itu jangan ikuti keinginan mereka. Jadi hal-hal yang lain yang membuat kita istiqomah itu, yang membuat kita tidak bisa istiqomah itu adalah mengikuti keinginan manusia. Jadi jangan pernah mengikuti keinginan manusia sebagai tolak ukur hidup kita. Gak bisa. Karena orang itu gak bisa istiqomah itu gara-gara ngikuti kebanyakan keinginan manusia. Dalam ayat yang lainnya, jika engkau mengikuti kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkanmu. Jadi kalau kita ini mengikuti kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkan kita. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran. Ya, maka akan sangat bodoh jika kita ini orang gak suka dengan apa yang kita lakukan, kemudian kita membuat dia suka, ngikuti keinginannya. Ada orang gak suka dengan yang kita lakukan, kita ngerasa gak enak, kita ngikuti keinginannya supaya mereka suka, dan gak akan ada habisnya. Ya, karena keinginan manusia itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Maka yang Anda bisa lakukan adalah memastikan langkah Anda ini sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Udah cukup. Karena kalau Anda mengikuti kebanyakan manusia, Anda akan tersesat satu, kedua, Anda akan tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, ridhon nas goyah la tudrok. Mengikuti keinginan manusia itu adalah tujuan yang tidak pernah antum capai. Ya, tujuan yang tidak pernah antum capai. Ya, analoginya ya seperti kisahnya Juha itu. Ketika dia naik keledai sama anaknya, keledainya kecil, ketemu orang dibilang, tuh bapak anak itu loh, gak tahu diri, keledainya kecil dinaikin berdua. Akhirnya Juhanya turun, anaknya naik keledai dituntun. Ketemu kelompok orang lain lagi dibilang, tuh anaknya gak tahu diri. Masa dia naik keledai, bapaknya jalan kaki. Maka bapaknya Juha tadi naik keledai, anaknya disuruh turun. Jalan lagi, ketemu orang-orang yang lain. Dibilang lagi, tuh bapak gak sayang sama anak. Masa bapaknya naik keledai, dia jalan kaki. Ya, kemudian dia turutin lagi keinginan manusia. Maka Juhanya turun, anaknya turun, keledainya dituntun. Masih dibilang lagi, tuh bapak anak bodoh. Punya keledai kok gak dinaikin. Itulah hasil daripada menuruti keinginan manusia. Gak ada habisnya. Yang Anda lakukan adalah apa yang sedang Anda jalani sekarang, itu Anda pastikan tidak menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Selesai. Walaupun 1000 manusia tidak suka, udah selesai. Walaupun 1000 manusia tidak suka, selesai udah. Ngapain repot-repot? Ya, karena Anda tidak mungkin bisa menyenangkan hati mereka. Ya, itu hal yang berkaitan dengan istiqomah yang nomor 2 yang ditulis oleh penulis ini. Jadi pentingnya istiqomah sampai-sampai Rasulullah jadi diperintahkan. Maka kita lebih utama untuk mengerjakan perintah itu. Ya, di sini juga ya. Nabi-nabi yang lain pun loh diperintahkan untuk istiqomah.
Di antaranya Nabi Musa dan Nabi Harun. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Sungguh telah diperkenankan permohonan kalian berdua, sebab itu istiqomahlah kalian di jalan yang lurus. Wala tattabi'anni sabilal ladina la ya'lamun, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan orang yang tidak mengetahui. Jadi di antara yang lainnya orang itu nggak bisa istiqomah ya karena bodoh. Kenapa orang nggak istiqomah? Ya karena bodoh. Ya mohon maaf kalau kalimat kami kurang sopan. Kenapa mereka itu nggak istiqomah di jalan yang benar? Ya karena mereka bodoh. Mereka nggak tahu halal haram. Mereka tidak tahu mana jalan yang diridhoi Allah, dan mereka tidak tahu mana jalan yang tidak diridhoi Allah, nggak tahu. Loh Ustaz, kalau kita sudah kita kasih tahu masih nggak nurut, berarti hatinya sudah keras. Ada namanya hati yang keras. Faqosat qulubuhum. Fakosat qulubuhum. Hati yang keras itu kalau sudah kita jelaskan kebenaran nggak masuk, itu hati yang keras. Ya, hati yang keras itu hidayah datang dia tidak ada asar, tidak ada dampak sama sekali. Itu hati yang keras. Seperti di surat Al-Hadid ayat berapa lupa saya. Al-Hadid itu ayat halaman yang 1, 2, 3, yang halaman nomor 3 itu ya, agak bawah itu. Ya. Fatola alaihimul amad, ya, bagaimana Allah memberikan contoh pada kita tentang ceritanya Bani Israel. Bani Israel itu suka menunda-nunda kebaikan. Jadi kalau diperintahkan ngene engko sik, nanti dulu. Suka nunda-nunda amal soleh, suka nunda-nunda tobat. Yang penting yang baik-baik itu suka ditunda-tunda. Fakosat qulubuhum wa kasirum minhum fasikun. Fatola alaihimul amad. Bani Israel ngunu. Diajak, ayo misal kalau kita ini ya, analoginya kita, ayo ngaji yuk. Engko sik gurung tenang. Lu justru supaya tenang itu antum berangkat ngaji. Pernah itu saya ada itu orang itu ya, diajak ngaji. Katanya aku nek gurung tenang, gak budal ngaji. Yo gak ngaji-ngaji. Justru gara-gara ngaji itu kita ini tenang. Fa'anzala alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan pada mereka. Ya, kalau nggak salah ini cerita ibu tentang suaminya, ya nggak salah. Jadi suaminya itu diajak ngaji nggak mau. Jawabannya kalau belum tenang nggak mau ngaji. Kalau nggak salah, ingat saya dulu tenang itu cicilan utang loh nggak salah ya. Jadi saya mikir cicilan utang, jadi gak iso tenang. Akhirnya engkau nek wis utangi lunas baru ngaji. Tambah gak lunas utangmu. Ya, justru ngaji itu membawa ketenangan. Kata Nabi Muhammad ya, sebagaimana janji Allah, anzala alaihimus sakinah, Allah turunkan kepada mereka ketenangan. Ya. Nah, orang kalau yang nunda itu nanti kayak seperti di surat Al-Hadid itu kebiasaan orang Bani Israel. Jadi diajak ke kebaikan, tunda. Diajak tobat, tunda. Diarahkan yang baik, tunda. Fakosat qulubuhum, hatinya jadi keras. Resiko hati keras itu nanti kalau kita dikasih tahu ini lo halal, ini lo haram, gak masuk. Tuh, ini lo surga, ini loh neraka, gak nyantol. Kalau hati sudah keras, makanya jangan sampai hati kita keras. Wa kasirum minhum fasikun, dan kebanyakan mereka itu orang-orang fasik. Fasik itu artinya diancam dengan adab neraka. Ya, jadi yang nomor 2 itu tentang itu ya. Bahkan di sini masih disebutkan contoh-contoh bagaimana nabi-nabi itu diperintahkan untuk istiqomah, tapi nggak mungkin kita bacakan semua ayatnya. Ya. Kita mungkin kita bacakan semua ayatnya, tapi di sini disebutkan bahwa Allah itu memerintahkan para nabi untuk istiqomah. Wa nahnu al aula biha. Kita lebih utama mendapatkan perintah tersebut. Taib. Ya. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimahumullah, ya. Di sini dikatakan bahwa hal yang berkaitan dengan istiqomah nomor 3, istiqomah adalah
suatu amal yang teramat berat. Istiqomah adalah suatu amal yang teramat berat. Ya, dalilnya mana? Dalilnya itu adalah antum baca nanti tafsirnya ya. Ya, tafsirnya surat Hud 112. Ya, tafsirnya surat Hud 112. Jadi ada tafsirnya. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ada beberapa hal yang membuat rambutku beruban. Ya, ada beberapa hal yang membuat rambutku beruban. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi dan Daruqutni, nanti bisa dicari di tafsir surat Hud ayat 112. Salah satu di antaranya adalah ketika Allah menurunkan surat Hud. Jadi istilah orang itu rambutnya beruban berarti bis akeh pikirane, produk budrek gitu ya. Oh, seireng rambutku alhamdulillah. ya jadi nek sampean nemes pote-pote kayak rodok bludrek katane sampean ya. Alhamdulillah seireng gitu. Ya, gak patek bludrek berarti. Ya, ini istilah saja ya. Nabi mengatakan dalam hadis ada beberapa hal yang membuat rambutku beruban gitu. Maksudnya membebani pikiranku. Ya, ada beberapa hal. Salah satunya adalah surat Hud. Yang dimaksud surat Hud itu apa? Ya ini surat Hud ayat 112 ini. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan Allah kepadamu. Loh, kenapa kok sampai bikin rambutnya Nabi itu putih? Karena berat. Istiqomah itu berat. Ya, makanya rambutnya Nabi sampai memutih gara-gara perintah istiqomah ini. Ya. Apalagi Rasulullah mengatakan al-imanu yazidu wa yankus, ya, atau dalam sebuah asar ya, kita nggak bisa lagi ini hadis ya karena hadis nanti lemah ini ya, tapi dalam sebuah asar dan ulama sepakat iman itu naik dan turun. Jadi untuk istiqomah ya berat gitu ya. Tapi ini perintah. Maka kita berupaya ketika turun berupaya untuk kembali naik. Ya, ketika turun berupaya untuk kembali naik ya. Jadi itu yang nomor 3 yang berkaitan dengan istiqomah, bahwa istiqomah merupakan amalan yang sangat berat yang sampai membuat rambut Nabi itu beruban. Ya, tapi nanti ada keutamaan-keutamaan daripada istiqomah yang lainnya ya, yang membuat kita nggak hanya terbebani tapi bersemangat untuk mengerjakannya. Insya Allah akan kita bahas sedikit lagi setelah adzan Isya. Tafadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala
La haula wala quwwata. حي على الفلاح La haula wala quwwata. حي على الفلاح La haula wala الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Allahumma rabbah hadith. Salatul qa'imah tu Muhammadin wa salatul fatilah batuh maqamal mahmud. Taib, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita masih membahas terkait istiqomah di poin yang ketiga bahwa istiqomah merupakan amalan yang sangat berat sampai Nabi mengatakan perintah itu membuat rambutnya beruban. Dan saya tanya, siapa di antara kita yang bisa memastikan dirinya akan istiqomah sampai meninggal dunia? Siapa? Gak ada. Saya, Anda, gak ada yang bisa. Makanya kita ini cuma bisa berupaya. Kita cuma bisa banyak berdoa. Bahkan doa yang sering kita baca, ihdinas siratal mustaqim, kata para ulama itu pokok daripada Al-Fatihah. Tekankan daripada hal tersebut. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan, ya, harusnya seseorang itu ketika membaca ihdinas siratal mustaqim itu benar-benar mengharapkan, ya, doa tersebut pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, harusnya ketika kita ini membaca Al-Fatihah itu seperti orang yang sedang meminta. Dan permintaannya itu apa? Ya istiqomah. Karena berat istiqomah itu, berat. Dan kita tidak tahu akhir hayat kita apakah berada di atas jalan yang lurus atau tidak. Loh Ustaz, kan kita ini udah tahu yang benar. Loh yang tahu yang benar belum tentu benar nanti. Antum tahu nggak? Ya, hadis ini saya kira antum semua sudah hafal. Ya, doa Nabi, ya, supaya tetap istiqomah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Pernah dengar semua ya pasti ini. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha membolak-balikkan hati. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kita semua udah pernah dengar hadis ini dari kecil. Tapi antum pernah dengar gak kisah dari hadis ini? Kisahnya ya, kisah dari hadis ini bukan hadis ini. Kisahnya ceritanya gini. Ketika Nabi itu ngajarin ini terus. Jadi doa ini diajarkan kepada sahabat gak sekali, berkali-kali. Kemudian seorang sahabat, apa istilahnya? Instruksi. Nah, ya Rasulullah, apakah engkau masih ragu setelah kami mengikuti peperangan bersama kamu? Kan sahabat itu perang itu mempertaruhkan nyawanya beberapa kali. Engkau ragu kami nanti berpaling dari agama kami? Apa kata Rasulullah SAW? Naam, iyo. Ini sahabat yang kaidahnya itu radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho pada mereka, mereka ridho pada Allah. Nabi jawab, iya. Engkau khawatir kami tidak istiqomah, kami berpaling dari agama kami, kata Rasulullah SAW. Naam, iya. Jadi kita ini nggak tahu apa kita akan istiqomah di atas jalan yang lurus atau enggak. Maka ikhtiarkan, jauhi hal-hal yang bisa membuat kita berpaling daripada kebenaran. Terlalu cinta hawa nafsu, bermaksiat ketika sendirian dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang membuat kita tidak bisa istiqomah jalan yang benar. Ya, jangankan kita, Bapak Ibu, rahimani rahimakumullah. Ya, saya sering sampaikan kisah ini. Ya, Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam. Ya, riwayat ini ya sahih. Bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai Ali, nanti
engkau akan mati ya dalam keadaan ya kepalamu itu mengalir darah sampai jenggot. Kejadian apa tidak? Kejadian. Ali itu meninggalnya kepalanya kena kena luka pedang yang beracun dan darahnya sampai mengucur di jenggot-jenggotnya. Ya. Dan Nabi Muhammad mengatakan, sesungguhnya seburuk-buruknya manusia, seburuk-buruknya umatku adalah pembunuhmu. Dan siapa pembunuhnya Ali bin Abi Thalib? Abdurrahman bin Muljam. Dan siapa Abdurrahman bin Muljam? Gurunya sahabat dan tabi'in. Guru agama. Ketika Amr bin As, jenderal perang ketika melawan Mesir, menang. Jadi Amr bin As itu jenderal perangnya. Ketika menang lawan Mesir, Amr bin As dijadikan gubernur, pemimpin Mesir. Setelah dijadikan gubernur, Amr bin As ngirim surat ke Umar bin Khattab. Kami butuh guru agama, kami butuh guru Al-Quran. Maka Umar bin Khattab mengirim Abdurrahman bin Muljam buat jadi gurunya sahabat dan gurunya tabi'in, bukan guru TPQ. Ngerti ya? Apa mana guru playgroup sama PAUD sama SD, moten ini gurunya sahabat dan gurunya tabi'in. Sampai Umar nulis kitab di dalam tulisan suratnya mengatakan ini. Qorib dar Abdurrahman bin Muljam minal masjid. Aku kirim engkau Abdurrahman bin Muljam. Perintahku, berikan dia rumah dekat masjid. Liyu'alliman nas Al-Quran wal fikih. Nanti dia agar mengajarkan manusia Al-Quran dan ilmu fikih. Ini bukan hanya manusia. Manusia yang dimaksud ini sahabat dan tabi'in. Fawasi' lahu makan darohu, kata Umar bin Khattab. Dan tolong luaskan halaman rumahnya. Maksudnya orang kalau kumpul ngaji ben cukup. Jadi orang yang pinter menurut Umar bin Khattab dalam masalah Al-Quran dan fikih siapa? Abdurrahman bin Muljam. Lu ngunu loh. Ternyata dia di akhir hayatnya dikisos, dipenggal. Gara-gara apa? Membunuh Ali bin Abi Thalib. Jadi khawarij dia. Guru Al-Quran sama guru fikihnya sahabat saja tidak bisa istiqomah. Apalagi guru PAUD sama TK gitu. Ya kan, apalagi guru pondok pesantren kayak saya, belum tentu. Ya, nggak ada jaminan. Maka teruslah memohon keistiqomahan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ini cerita orang dulu, cerita orang sekarang. Bahkan saya nggak ragu saya sampaikan di media sosial. Semoga dia melihat ucapan saya supaya dia kembali pada kebenaran. Saya dulu di Jakarta itu pernah satu tempat tinggal dengan salah seorang teman saya. Satu kelas, satu tempat tinggal. Bahkan kalau saya bilang mungkin dia lebih sunnah daripada saya. Dalam artian lebih kenceng megang sunnah daripada saya. Ya saya juga megang sunnah, cuma kok dia itu lebih, masya ya mungkin karena faktor apa ya, alhamdulillah dia masya Allah waktu itu ya. Alhamdulillah sama-sama lulus, setelah lulus dia nganggur berapa bulan gitu ya. Saya ngajar di Jombang, kemudian tak tawari ngajar di sana nggak mau, tak ajak gini nggak mau, tak nyanyi gini mau. Akhirnya dia ada penawaran di pondok pesantren yang syubhat. Kemudian dia ngajar di pondok pesantren yang syubhat itu. Awal-awalnya masih kenceng. Lama-kelamaan gak jelas sekarang. Gak jelas. Chat-chatan sama saya gak jelas. Kamu ini lebaran ikut siapa sih? Ya, ikut ru'yatul hilal apa hisab?
Aku melu sing bayar ae ngono. Kacau iki, kacau iki. Ya kacau iki. Ya wis. Eman. Padahal dia belajar di Libya bareng saya. Padahal dia dulu istiqomah di atas sunnah. Sekarang breset. Gara-gara ngajar di tempat yang syubhat. KPKP syubhat ya melu arus pasti. Makanya di ayat yang tadi ya di surat Hud ayat 112, Nabi itu diperintahkan untuk istiqomah bersama orang-orang yang mau tobat. Jadi istiqomah sendirian, tapi bersama orang-orang yang lain. Nah ini ya sendirian di bi'ah dan lingkungan seperti gak bisa. Breset. Padahal lulusan Libya. Teman saya ada yang lulusan Madinah, yo breset. Lulusan Madinah, breset. Sekarang ikut demo-demo. Sekarang ikut sebelah yang gak jelas. Lulusan Madinah teman dekat. Ya, jadi gak ada yang bisa menjamin keistiqomahan kita. Bisa jadi kita istiqomah sekarang itu ya beruntung, alhamdulillah. Bukan berarti kita lebih baik daripada mereka ya, kita beruntung aja. Beruntung di lingkungan yang baik, beruntung punya teman yang baik. Belum tentu antum kalau nggak tinggal di sini, tinggal di sana belum tentu antum istiqomah. Belum tentu antum kalau nggak punya teman-teman ini belum tentu antum itu istiqomah. Kita beruntung aja, kita beruntung. Dan semoga kita terus beruntung sampai meninggal dunia gitu sih. Ya. Abdurrahman bin Muljam kan nggak beruntung gara-gara bojone. Nah kalau sampean saiki masih istiqomah berarti bojo sampean tuh nggawa untung. Wis perhatahan noe bojo sampean. Ya, lu serius sih. Abdurrahman bin Muljam kan nggak beruntung dalam artian nggak istiqomah gara-gara siapa? Istrinya. Gara-gara istrinya cantik sekali, tapi membuat dia jatuh pada kesesatan, nggak beruntung. Makanya ya berdoa. Antum tahu nggak bahwa beberapa orang yang dibunuh oleh para sahabat itu saat Abu Bakar menjadi khalifah, dulu itu pernah perang sama Nabi. Bayangin. Pernah jihad bareng Nabi. Setelah Nabi meninggal, mereka nggak mau bayar zakat. Kemudian diperangi sama Abu Bakar. Lu ini lu apa sampean? Kita ini perang sama Nabi gak tahu. Ya, makanya jangan pernah merasa diri kita suci, teruslah meminta keistiqomahan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nomor 3. Nomor 4, ya poin yang nomor 4 yang berkaitan dengan istiqomah, ya. Istiqomah tadi yang nomor 3 adalah amalan yang sangat berat. Nah, yang nomor 4, istiqomah adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya jelas. Riwayat Muslim ya, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus-menerus walaupun itu sedikit. Ya. Terus-menerus continue istiqomah walaupun sedikit. Dalam hadis yang lainnya ya, Aisyah itu pernah ditanya oleh para sahabat. Ya. Aisyah itu pernah ditanya oleh para sahabat, bagaimana ibadahnya Nabi? Apakah Nabi itu di hari tertentu ibadahnya banyak, kenceng, kuat, kemudian hari yang lain istirahat atau bagaimana? Ini kata Aisyah, hadis riwayat Muslim. Lah. Enggak gitu malah Nabi itu. Kana amaluhu dimah wa ayyukum yastati umakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati. Enggak gitu Nabi itu. Amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah amalan yang istiqomah, rutin, kontinu. Siapa saja di antara kalian pasti mampu melakukannya ya sebagaimana yang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan. Maksudnya lakukanlah kalian sebagaimana Rasulullah SAW melakukan hal itu. Jadi istiqomah. Kalau kita ini kadang-kadang kan enggak ya. Sholat tahajud enggak pernah. 10 malam terakhir sholat tahajud. Kan gitu ya. Ya, enggak gitu Nabi itu. Istiqomah 3 rakaat setiap hari itu Allah sangat sayang. Allah sangat cinta.
Ya, jadi 3 rakaat aja, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, rutin tiap hari. Itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. 2.000 setiap hari itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala yang antum sedekahkan misal. Intinya kalau continue itu Allah suka. Bahkan dalam hadis yang lainnya dikatakan Allah itu sangat benci dengan orang yang dulu ya rutin sholat malam kemudian sekarang meninggalkannya. Itu menunjukkan tidak istiqomah yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana istiqomah adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nomor 4. Dan yang terakhir, yang nomor 5, hal-hal yang berkaitan dengan istiqomah, ya, Bapak Ibu rahimakumullah, dikatakan oleh penulis, level tertinggi daripada keistiqomahan adalah keistiqomahan hati. Level tertinggi daripada keistiqomahan adalah keistiqomahan hati, bukan amalan. Kan gini ya, kalau orang rutin sholat sunnah rawatib, itu namanya istiqomah apa tidak? Istiqomah. Orang rutin sholat tahajud, itu istiqomah apa tidak? Istiqomah. Orang rutin puasa Senin Kemis, ini istiqomah apa tidak? Ini istiqomah. Tapi level tertinggi daripada istiqomah, ya, di surat Fussilat ayat yang 30 itu ya, nanti bisa antum baca ya, adalah keistiqomahan hati. Menurut kata para ulama adalah keistiqomahan hati di atas akidah dan tauhid yang benar. Ya, keistiqomahan hati di atas apa? Akidah dan tauhid yang benar. Itu yang paling utama. Bukan berarti yang lain gak penting. Sholat tahajud tadi ya, puasa Senin Kemis ya penting. Tapi yang paling utama itu adalah keistiqomahan hati di atas akidah dan tauhid yang benar. Ya, itu yang paling utama. Ya, jadi antum harus pertahankan hal itu. Ya, antum harus pertahankan hal itu. Ya, walaupun resikonya itu besar. Ya, walaupun resikonya itu besar. Resiko yang besar ya sebagaimana kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, yang ibunya nggak mau makan, nggak mau minum itu, kemudian sampai pingsan, kemudian saudarinya lari nemuin Sa'ad bin Abi Waqqas, bilang kalau ibunya pingsan, nggak mau makan, nggak mau minum, didatengin sama Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau nggak salah itu 2 hari nggak makan, nggak minum, ya pingsan, hari kedua pingsan. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas datang, kemudian ibunya bilang tinggalkan agamanya Muhammad. Kalau enggak kamu tinggalkan, aku enggak akan makan, enggak akan minum sampai meninggal dunia, sampai mati. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengucapkan kalimat yang sampai sekarang itu sampai kepada kita, dibukukan rapi kepada kita. Ya ummah, wahai ibuku tercinta. Jadi ketika ibunya ngomong gitu langsung dibalas sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai ibuku tercinta, ta'lamina, ketahuilah. Ya, laukanat selagi mi'ah nafs, seandainya engkau punya 100 nyawa, fakhorojat nafsan, kemudian nyawa itu ya tercabut satu persatu gara-gara kamu nggak makan, nggak minum, mati, nggak makan, nggak minum, mati, nggak makan, nggak minum, mati 100 kali. Mata roktu dini hada, nggak akan aku pernah tinggalkan agamaku ini. Kemudian turunlah ayat memuji Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa in jahadaka alla tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Jangan turuti keduanya. Sampai turun ayat memuji Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena apa? Keistiqomahannya. Walaupun resikonya ibunya mati. Resiko istiqomah antum apa? Resiko istiqomah antum apa? Ini resikonya Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya mati kalau istiqomah. Malah dibles sampai Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Kalau kamu punya 100 nyawa, keluar satu persatu, mati, hidup lagi, enggak akan aku tinggalkan agamaku ini. Enggak akan aku tinggalkan prinsipku ini. Kalau kau mau makan, silahkan. Kalau enggak ya udah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ibunya mikir sebentar, kemudian makan, kemudian minum. Kisahnya gitu bang. Ya, kemudian masuk Islam.
Ya, jadi mangan minum sik terus masuk Islam ya. Jadi lesu itu ya diobati dhisik gitu ya. Ya penting gitu ya. Mangan minum sik terus masuk Islam ya. Serius ya. Jadi apa yang membuat antum gak istiqomah ini? Resikonya apa? Sa'ad bin Abi Waqqas ini resikonya ibunya mati loh, gak peduli tetap istiqomah. Dan itu level istiqomah yang paling tinggi ya, istiqomah hati. Kemarin belum lama itu saya di mana itu? Di Pasuruan, ngisi kajian di Pasuruan. Pas ngisi kajian di Pasuruan ditanya sama seorang terakhir nih sebelum kita tutup ya. Ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana hukumnya kita ini punya catering, tiba-tiba orang datang mesen buat makan tahlilan gitu. Masalahnya kita tahu, kalau nggak tahu kan nggak apa-apa. Ya misal orang pesen 100 kotak ke antum gitu ya. Makanya kalau antum jualan ke orang ini gak usah tanya ini buat apa Pak, gak usah tanya. Antum kalau buat tanya usahain diri antum sendiri gitu ya. Jadi orang datang pesen gitu, ini mau buat tit pun Pak gak usah diterusno. Tadi halal sampean. Tapi kalau dia nyebutkan alasannya bingung sampean akhirnya. Jadi intinya kembali lagi ya, dia itu catering makanan gitu ya. Kemudian ada orang pesen dia buat tahlilan gitu. Bagaimana hukumnya Dia tanya ke saya kayak gitu. Ya pas ngisi di Pasuruan. Terus saya jawab gini. Saya jawab ya. Enggak saya jawab hukumnya. Enggak saya jawab hukumnya. Enggak saya jawab hukumnya. Beberapa hari sebelum Anda tanya ini saya bilang gitu. Ya, beberapa hari sebelum Anda tanya ini ya fadilah dari Allah. Ya, ini bukan karena keistimewaan saya, karena Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari sebelum Anda tanya ini, itu ada laki-laki datang ke rumah, saya bilang gitu. Ya, laki-laki datang ke rumah. Kelopak matanya ini warnanya ungu. Ini ungu nih. Ya, ungu. Terus bulu matanya ini melambai-lambai dalam tanda kutip ya. Ya, rodok banci. Ya, datang ke rumah. Ustadz gitu. Ji Mas. Tak pikir siapa yang nyari saya ada di pondok ya lagi ngajar, kemudian dipanggil ada orang nyari antum. Nah terus ternyata dia mau make rumah saya yang di Meri, mau dibayar 30 juta. Duit itu rek 30 juta nggak sampean ya, 30 juta. 30 juta rek. Gitu ya. Mau dibuat salon. Tapi wongi banci ngene aku. Wah, iki resiko iki. Engko nek pas digawe salon ini bukan barbershop, nek barbershop enak ya kan ya. Jadi laki-laki motong laki-laki, ini laki-laki motong perempuan. Kemudian engko nek digawe sarang banci ya opo iki sih aku wis. Tak tolak. 30 juta. Ya, tolak 30 juta. Wis sudah, selesai tak tutup. Subhanakallahumma enggak saya jawab pertanyaan itu. Ya, jadi pertanyaan itu enggak saya jawab. Enggak saya jawab. Ya, jadi maksudnya apa Bapak Ibu? Iman kita itu pasti akan diuji. Yang diuji itu bukan hanya antum. Bukan berarti saya menyombongkan diri, enggak. Maksudnya aku yang diuji, sampean diuji, samping-sampean yang diuji. Ya. Semua yang duduk di sini diuji, cuma ujiannya beda-beda. Tinggal Allah tuh ngelihat siapa yang istiqomah. Gitu. Jadi pertanyaannya tadi loh, ya nyiapin bikin catering buat tahlilan nggak saya jawab, Cuma saya berikan contoh bahwa setiap orang tuh punya ujiannya masing-masing agar Allah itu melihat apakah dia benar-benar istiqomah atau tidak. Berat nggak? Ya berat. Makanya rambutnya Rasulullah putih itu tadi. Ya. Berat nggak? Ya berat ya. Ya, makanya nggak semua orang bisa. Berat nggak? Ya berat. Makanya Allah mencintai amalan yang istiqomah. Dan istiqomah yang paling utama adalah keistiqomahan hati. Ya, keistiqomahan hati. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ya teruslah istiqomah. Ya, karena istiqomah adalah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama adalah hati kita terus berada dalam akidah yang benar dan tauhid yang benar. Jangan sampai kita melenceng apapun resiko dan konsekuensinya. Aku lu qouli hada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada
salah kata ya Bapak Ibu rahimakumullah itu murni dari saya pribadi dan lebihnya itu dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.